Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Dikatakan bahwasanya oleh para ulama, malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam di mi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malam yang paling istimewa. Malam yang paling istimewa, yang paling utama khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu keutamaan, mendapatkan satu tingkatan kedudukan yang luar biasa yang tidak didapati oleh siapapun, bahkan para nabi dan para malaikat, yaitu bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan malam Mi'raj Nabi itu malam yang teristimewa khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam yang paling istimewa bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita semua, adalah malam Lailatul Qadar. Yang insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlisul mubarak, Allah takdir kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban nanti, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud dengan Al-Isra adalah diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Itu yang dinamakan dengan Al-Isra. Dan kejadian Isra ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra ayat 1 secara terang, secara gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sehingga para ulama mengatakan apabila ada orang yang mengingkari peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir dia. Jadi orang yang mengingkari peristiwa Isra Nabi, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang dimaksud dengan Al-Mi'raj adalah diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai menembus 7 lapis langit, sampai ila hadratil qudsiyah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian Mi'raj juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak secara gamblang sebagaimana kejadian Isra, yaitu di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidra ma yaghsha. Para ahli tafsir mengatakan ayat tersebut menerangkan tentang terjadinya peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini timbul pertanyaan, dan banyak yang nanya tuh,
Nabi SAW diperjumpakan kepada Allah Subhanahu wa taala kok lewat langit. Apakah Allah ada di langit? Jawabannya tidak sama sekali. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Loh, kenapa Rasulullah dimi'rajkan, diperjumpakan dengan Allah melewati daripada langit? Dijawab oleh para ulama, bumi ini tempat kita meskipun tempat yang hina, banyak kemaksiatan yang terjadi di atasnya, masih berbangga diri. Bumi ini masih berbangga, kenapa? Karena hidup seorang makhluk Allah yang paling Allah cintai dari segala-galanya, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit pun, penghuni langit pun dari para malaikat dan lainnya juga kepengen diziarahi, ditamui, didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ketika dimi'rajkan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sama.